Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan bagi kita semua. Tentu menjalankan ibadah puasa dan menjalankan salah satu tugas orang yang beriman itu adalah salat 5 waktu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza ra'aitumur rajula ta'ahadul masjid fashhadu alaihi bil iman. Apabila kalian melihat orang mondar-mandir di masjid, subuhnya di masjid, zuhurnya di masjid, asarnya di masjid, maghribnya di masjid, isyaknya di masjid, saksikan dia orang beriman. Maka kita berharap pada siang hari ini kita termasuk dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan kembali kita duduk di majlis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat pada orang-orang yang kemudian duduk di majlis ilmu. Di antara doa malaikat kepada orang yang duduk di majlis ilmu itu ada 3. Pertama, malaikat mengatakan dan berdoa kepada Allah, Allahumma salli alaihi. Ya Allah, berikanlah keselamatan bagi mereka. Yang kedua, Allahumma arhamhu. Ya Allah, kasihanilah mereka. Berilah sayangmu kepada mereka. Dan ketiga adalah Allahumma gfir lahu. Jangan pernah sisakan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan, kecuali engkau ampuni setelah mereka keluar dari masjid. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang tidak panjang ini, mari kita duduk sejenak dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat tadi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kita adalah mengenal qiraat dari zaman ke zaman. Pertanyaannya adalah, apa itu qiraat? Mungkin Bapak Ibu, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pernah mendengarkan ada orang baca Quran. Yang baca Qurannya kok beda. Contoh misalnya, yang sering kita dengar misalnya di beberapa YouTube atau orang-orang membacanya. Contoh misalnya, ada orang membaca surah Al-A'la. Bacaannya kok beda. Contoh begini. Sabbih isma rabbika la'li alladhi khalaqa fasawwi walladhi qaddara fahadi walladhi akhrajal mar'i faja'alahu ghuthaa'a nahwi sanuqri'uka fala tansi. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ada imam, nih imam dulu nih Pak, maghrib isya di sini kira-kira, baca dengan gaya begitu, kira-kira asalnya dari mana itu Pak? Hah? Betawi, Betawi Mampang atau Betawi mana nih? Oke, ini ada kisah sebelum saya lanjut. Saya pernah isi kajian tahun 2013 ketika saya pulang dari Timur Tengah. Kebetulan saya masih mahasiswa waktu itu. Saya pulang liburan ke Indonesia. Saya diminta untuk mengisi acara mengenal ilmu qiraah di 200 para muhafiz Quran di Jakarta Barat. 2 hari berturut-turut, Sabtu dan Ahad. Di hari Ahadnya, waktu maghrib saya diminta jadi imam. Kemudian pesertanya karena ikut daurah,
ikut seminar, kemudian minta saya untuk jadi imam, kemudian membaca beberapa model qiraat. Qiraat yang saya baca pada waktu itu adalah qiraatnya Imam Khalaf. Dari gurunya Imam Hamzah bin Habib Az-Zaid Al-Kufi, dari gurunya Saleh Al-Khawat, dari gurunya Abu Hurairah, dari gurunya Ubay bin Ka'ab, dari gurunya Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari gurunya Jibril, dari Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian sambung ayat. Persis ayat yang saya baca surah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwi walladhi qaddara fahadi walladhi akhrajal mar'i faj'alahu ghutha'an ahwi سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي sampai seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat. Ada bapak-bapak datang. Ustaz, ente Betawi mana? Dia kira saya orang Betawi. Saya bilang, nih saya bukan orang Betawi, saya orang NTB, saya orang Lombok. Terus tadi baca surah kok beda? Oh, ini namanya bacaan riwayat Al-Quran yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat, namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ngajarin ke sahabat yang lain, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ngajarin kepada tabi, namanya Saleh Al-Khawat. Saleh Al-Khawat ngajarin kepada namanya Hamzah bin Habib Az-Zaid Al-Kufi. Zaid Al-Kufi punya murid namanya Khalaf. Nah, inilah yang kemudian hari ini yang kita coba memberikan pengenalan. Karena waktunya sangat pendek. Biasanya kalau di kampus saya ngajar 2 semester, Pak. Untuk mengenalkan huruf-huruf hijaiyah. Huruf qiraah sabah ini. Nah, Bapak Ibu, riwayat yang kita baca hari ini Pak, hari ini dan umumnya kaum muslimin di dunia, 85% itu membaca namanya riwayat Imam Hafiz. Dari gurunya Imam Asim bin Abi Nujud Al-Kufi, dari gurunya namanya Abdurrahman As-Sulami, dari gurunya namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berguru pada 5 sahabat yang berbeda, di antaranya Utsman ibn Affan, Ubay bin Ka'ab, Zaid ibn Thabit, kemudian Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, sambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, riwayat inilah yang kita baca hari ini. Namanya riwayat Imam Hafiz. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita kenal dalam catatan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dapat wahyu di usia 40 tahun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa pergi ke gua Hira di usia 38 tahun, 39 tahun, di usia 40 tahun baru wahyu itu turun. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat yang tidak pernah dilihat sebelumnya, ya, sampai Nabi ketakutan, Pak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan, maka malaikat kemudian memeluk Nabi. Ketika memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sesak napasnya, kemudian malaikat mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Kau baca wahai Muhammad. Apa kata jawaban Nabi? Ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Sampai 3 kali malaikat mengatakan, "Iqra ya Muhammad," Nabi juga menjawab, "Ma ana biqari." Sampai keempat kalinya malaikat mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Ayat ini turun pada Nabi. Pada saat yang bersamaan Nabi langsung turun.
Dari Gua Hira menuju langsung ke rumahnya siapa? Khadijah. Pelajaran penting kata para ulama, ketika seorang laki-laki memiliki masalah di luar sana, sebesar apapun masalahnya, maka dia harus pulang ke rumahnya. Dia tidak pulang ke rumah janda. Mohon maaf. Kenapa? Disitulah awal mulanya kehancuran rumah tangga. Kan banyak tuh, Pak. Laki-laki punya masalah, curhatnya ke siapa? Orang lain. Jangan mampir warung kopi, Pak. Langsung pulang ke rumah. Itu yang dilakukan Nabi. Singkat cerita. Disitulah awal mula Nabi dapat wahyu. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Selama 23 tahun itu, kemudian Al-Quran itu turun pada Nabi yang jumlahnya 114 surah, terdiri dari 30 juz, terdiri dari 6.632 ayat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Al-Quran itu kepada suku-suku Arab pada waktu itu. Nah, suku-suku Arab ini, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berbagai macam dialek, kosakata yang sama, itu tapi beda cara bacanya. Contoh misalnya, di dalam Al-Quran, itu ada ayat berbunyi, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Kalimat mustahziun ini dialek orang Arab membaca dengan 3 model, Pak. Pertama, mustahziuna, mustahzuna, mustahziuna. Jadi ada 3. Termasuk kalimat as-sirat. Kata as-sirat itu dibaca dengan 3 versi bacaan. Pertama dengan menggunakan mursad as-sirata, kedua as-sirata dengan sin, yang ketiga az-zirata. Kalimat-kalimat ini dibaca oleh suku-suku Arab pada waktu itu ya dengan berbagai macam dialek. Contoh di antara suku-suku yang terkenal itu Bapak Ibu di zaman itu adalah namanya suku yang pertama yang paling berpengaruh dari sisi bahasa itu suku Quraisy. Nah, ini kata para ulama as-sahul lugat indal Arab, yang paling fasih bahasanya adalah bahasa Arab. Siapa itu? Suku Quraisy. Kemudian ada suku Bani Tamim, itu Umar. Sukunya Umar. Kemudian Bani Kinanah, Bani Khudail, kemudian Yaman dan sebagainya. Nah, suku-suku besar ini membaca beberapa mufradat atau kosakata-kosakata bahasa Arab yang berbeda-beda. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu, Nabi meminta kepada malaikat Jibril supaya wahyu itu kemudian bervariasi cara turunnya supaya dimudahkan oleh Allah orang-orang yang membacanya. Sehingga akhirnya adalah tidak ada alasan bagi kita umat manusia, umat muslim khususnya, untuk tidak bisa baca Al-Quran. Nah, fungsi daripada permintaan Nabi itu adalah supaya mudah suku-suku di zaman itu kemudian untuk membaca Al-Quran. Maka alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian selama 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan pelajaran ilmu qiraat kepada seluruh para sahabat. Walaupun tidak semuanya sahabat itu kemudian pandai bisa membaca dengan berbagai macam versi bacaan, termasuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu tidak mampu seluruh qiraat itu dihafal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika nabinya sudah meninggal dunia, maka ya Quran-Quran yang ditulis di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Katibul Wahyi atau sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menulis wahyu itu kemudian dijadikan satu di zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu atas usul Umar. Karena ketika di zaman Abu Bakar itu terjadi peperangan, ya. Peperangan salah satunya adalah memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, dan kedua orang-orang yang kemudian mengaku menjadi nabi. Salah satunya adalah Musailamah al-Kadzdzab. Diperangilah oleh Abu Bakar. Salah satu agenda pemerintahan beliau.
Maka banyak orang meninggal dunia pada waktu itu. Maka Umar datang. Wahai Abu Bakar, situasi kaum muslimin banyak yang meninggal dunia, para muhafiz Quran. Bagaimana kalau kemudian kita bundalkan ini Al-Quran, kira-kira begitu. Maka Abu Bakar mengatakan, ma fa'alan Nabi, enggak pernah dilakukan Nabi, saya enggak berani. Maka dikasihlah pandangan-pandangan yang masuk akal oleh Umar, maka lululah hati Abu Bakar. Maka dikumpulkan Al-Quran dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan kesaksian-kesaksian orang yang menulisnya, Pak. Maka disebut dengan ya Majma' Al-Quran. Dikumpulkan di zaman Abu Bakar. Nah, di zaman Abu Bakar 2 tahun memimpin, di zaman Umar 10 tahun, Pak. Qurannya masih sama. Ketika Umar meninggal dunia, maka Quran yang dikumpulkan itu dikasih ke Hafsah. Kemudian dikasih ke Sayyidina Utsman. Nah, disinilah cerita mulanya. Ketika Sayyidina Utsman pemerintah selama 12 tahun, pemerintahan beliau itu sudah sampai ke Azerbaijan, Pak. Azerbaijan itu Asia Pak ya. Ya. Itu bekas jajahan Uni Soviet ya. Itu sudah mau sampai ke Asia Eropa, Pak. Nah, orang-orang mujahid-mujahid pada waktu itu datang dari Mekah ke Madinah, kemudian dari Irak, dari Mesir, dari Syam dan sebagainya, kumpul di situ, Pak. Nah, melihat situasi seperti itu, ada orang-orang membaca Quran kok beda-beda nih lagamnya. Beda-beda cara membacanya. Ya, versinya kok beda-beda nih. Maka ada sahabat namanya Hudzaifah ibn Yaman melihat situasi seperti itu, maka beliau pergi dari Azerbaijan menuju Madinah ketemu dengan Utsman ibn Affan. Wahai Sayyidina Utsman, yang terjadi di antara kaum muslimin hari ini adalah tidak ada standarisasi bacaan. Karena dari setiap masing-masing daerah itu beda-beda cara membacanya. Coba kemudian dijadikan standar. Maka di zaman Sayyidina Utsman itulah ada standarisasi, ya baik secara tulisan, disebut dengan Rasmul Utsmani. Dinisbatkan kepada Sayyidina Utsman. Tulisan di zaman Sayyidina Utsman itu Bapak Ibu tidak seperti hari ini kita lihat ada titiknya dan sebagainya. Baru ada titik dan sebagainya syakal-syakal itu di zamannya Sayyidina Ali ketika beliau memerintah sekitar 5 tahun 6 bulan. Ada muridnya namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ada sahabatnya keluar malam dengan anak putrinya. Anak putrinya itu kemudian melihat bintang yang sangat indah. Kemudian ungkapannya begini kira-kira. Ma ajmalus sama'i. Terjemahnya, ya. Apa yang menakjubkan dari langit ini? Maka ayahnya menjawab, yang menakjubkan dari langit ini adalah apa? Bintang-bintangnya. Anaknya perempuan ini mengatakan, saya tidak bermaksud bertanya, tetapi saya berbicara mengagumkan tentang keindahan langit ini. Oh, kalau begitu bukan ma ajmalas sama'i, tetapi ma ajmalas samaa. Maka dari inilah kemudian muncul Bapak Ibu syakal itu, Pak. Apa baris itu, Pak? Coba bayangkan. Kalau nggak ada baris, Pak. Betapa banyak orang yang kemudian akan salah cara bacanya. Maka dilaporlah kepada sahabatnya Abul Aswad Ad-Du'ali, kemudian langsung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kejadiannya begini. Coba kalau Quran itu tidak ada barisnya. Maka banyak orang yang akan tersesat cara membacanya. Maka disitulah kemudian dikasih tanda. Nah, dikasih tanda di zaman Sayyidina Ali, Bapak Ibu, ya, baru kemudian para tabi'in, ya, para atba'ut tabi'in kemudian menulis sebuah kitab namanya Imam Ibnu Mujahid punya kitab namanya Qira'atu Sab'ah. Menghimpun ulama-ulama yang pada saat itu masih hidup yang memiliki kapasitas dalam ilmu qiraat itu ditulis satu persatu. Kemudian lahir ulama setelahnya saking besar kitabnya ini kemudian diringkas lagi menjadi kecil namanya At-Taisir fi Qiraati Sab'ah. Muncul ulama-ulama sejak setelahnya ada namanya Imam Syatibi, nama kitabnya Hirzul Amani wa Wujud Tahani.
Kemudian muncul ulama-ulama setelahnya namanya Imam Ibnu Jazari dan sebagainya. Nah, dari kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, muncullah ulama-ulama yang dinisbatkan namanya kepada riwayat-riwayat yang disandarkan kepada mereka. Maka hari ini dapat kita temukan ada namanya riwayat Imam Hafiz dibaca orang Indonesia, ada riwayat Imam Warsh dibaca oleh orang Afrika, khususnya di mana? Di Sudan, di Maroko, di Tunisia, di mana lagi? Di Afrika. Maka Bapak Ibu, biasanya yang membaca ilmu waras ini orang yang bermadzhab Maliki. Makanya Bapak Ibu nanti kalau kita sholat di belakang madzhab Maliki, ya, kalau kita berkesempatan pergi ke Timur Tengah Bapak Ibu, ya, ke Mekah, ke Madinah, itu ada orang yang kita lihat begini sholatnya. Allahu Akbar, kan begini tuh, ya. Langsung dia baca Alhamdulillah, nggak baca basmalah. Ya, dia bacanya begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia berhenti di kalimat 'alaihim. Kenapa? Itu ayat yang ke-6. Karena lafaz basmalah itu tidak dihitung ayat pertama. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7. Maka kalau dia baca Quran begini dia, Pak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha Yawma idin tuhadditsu akhbaraha dan sebagainya. Ayat lain misalnya dibaca misalnya surat apa? Wadduha. Wadduha wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali Walalakhiratu khairul laka minal uli. Ini bacaannya orang Imam Warsh. Biasanya yang membaca ini fikihnya bermazhab Maliki, Pak. Nah, saya kebetulan kuliah di Sudan. Sudan itu secara mazhab fikih, dia menganut fikihnya mazhab Maliki. Dan di Sudan itu ada dua, membaca riwayat Duri dan riwayat Imam Warsh. Maka ya nggak heran di sana kalau kemudian bacaannya agak miring-miring, ya, seperti orang Betawi. Nah, dan susah orang baca riwayat hafaz di situ karena dari kecil mereka sudah diajarkan riwayat Warsh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentu tidak bisa didetailkan karena waktunya pendek. Saya ingin mengajak saja langsung prakteknya Bapak Ibu. Ada beberapa bacaan yang kita bisa ketik di YouTube atau di mana saja, ya, yang kita bisa dengar lagam-lagamnya, ya, versi bacaannya. Saya akan contohkan beberapa saja supaya ada gambaran Bapak Ibu. Boleh ya? Boleh ya. Silakan buka Qur'annya di HP-nya kan ada tuh Pak. Nah, silakan aja buka supaya jadi gambaran. Al-Fatihah saya akan bacakan dengan beberapa versi bacaan. Kemudian nanti kita lanjut 10 ayat dari surah Al-Baqarah. Supaya ada gambaran. Oh, ternyata ini nama ilmu qiraat seperti itu. Baik. Saya akan bacakan secara cepat saja. Pertama, riwayat Imam Kumbul dari gurunya Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alaihim dibaca alaihimu. Ya,
Ini ada riwayatnya. Jangan bilang lu orang sesat. Enggak. Ini namanya riwayat Imam Kumbul. Kedua, riwayat Imam Khalaf. Ya, tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada nama riwayat Imam As-Susi. Siapa? As-Susi siapa? Susi. Bukan Ibu Susi ya, As-Susi. Gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada 7 bacaannya. Baik. Saya akan pindah geser ke surah Al-Baqarah supaya ada gambaran. Surah Al-Baqarah 10 ayat saja, nggak usah panjang-panjang. Saya akan bacakan dari riwayat versi yang berbeda supaya ada gambaran. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الصلاة dibaca الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Kalimat wabil akhi itu dalam bahasa tajwid disebut dengan apa? Mata apa, Pak? Mata apa? Akhi, akhirati itu apa? Mad badal. Mad badal itu bisa dibaca 3. Wabil akhirati hum yuqinun. Saya ambil yang paling panjang saja. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Ibu, qiraat itu ya ada 2 jenis. Jenis pertama ya ada qiraah sabah, ada qiraah asyarah. Satu imam memiliki 2 murid, 2 rawi bahasanya, Pak. Jadi kalau 7 imam, 2 muridnya berarti ada berapa? Ada 14. Bayangkan Bapak Ibu pada saat yang bersamaan ada 14 jenis bacaan Al-Qur'an yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu baru satu versi qiraah sabahnya. Belum qiraah asyarahnya. Tambah 3 lagi jadi 6, berarti 14 tambah 6 berapa? 20. Bayangkan Bapak Ibu,
pada saat yang bersamaan, Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu bisa dibaca dengan 20 versi bacaan. Nah, kita ini baru baca riwayat Imam Hafiz. Kadang-kadang bacaannya kita juga udah apes, Pak. Mohon maaf, Pak, begini. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Ada nggak begitu? Ada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada nggak? Ada. Itu kiraat siapa, Pak? Nah, kita ini Bapak Ibu, kita ini ternyata tidak ada apa-apanya. Ada 14 riwayat Al-Quran. Alhamdulillah, semasa saya belajar di Sudan, saya mengambil studi Quran. Itu 5 tahun, kemudian dapat sanad sampai Nabi SAW, sanad yang ke-30. Sambung sanadnya kepada Nabi SAW, dan bisa membaca Quran 14 riwayat Al-Quran. Nah, itu yang saya ngajar di kampus, Bapak. Nah, tapi kalau audiennya adalah para masyarakat umum, biasanya tidak mengena, kecuali langsung praktek saja. Kalau teorinya tidak mengena. Makanya, ya, di kompleks saya, biasanya kalau saya sudah jadi imam, nah, orang sudah tahu tuh, Pak Ustadz Mujadi akan baca beberapa riwayat. Makanya, orang yang pertama kali datang ke masjid saya, biasanya agak negur itu, kok imamnya salah. Contoh begini. Tabbat yada abi lahabin wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Qurannya bunyinya apa? Hammalatal hatab. Saya baca Hammalatul hatab. Ini namanya riwayat Imam Asy-Syu'bah. Siapa? Imam Syu'bah. Saya pernah diprotes, Pak. Kebetulan orang tua, namanya orang tua nggak ikut ngaji. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum walidini. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum walidini. Lakum dinukum waliyadin. Coba. Itu hampir batal, Pak, soalnya. Allah Akbar. Saya bilang, Ji, sini Ji, saya. Saya bawa ke ruang DKM. Saya langsung privatin gitu, Pak. Oh, ternyata ada qiraat ya, Pak Ustadz. Iya. Nah, ternyata tadi malam juga sama kejadiannya. Nah, kebetulan saya diminta untuk memberikan wawasan tentang ilmu qiraat. Nah, TKM, Ustaz, kita coba aja. Saya bilang, jangan, ini bahaya, ini masyarakat tuh, enggak apa-apa, Pak Ustaz, tadi udah. Ya sudahlah, karena kita diminta kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدريك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. La ilaha illallah. Enggak selesai itu, Pak. Hampir enggak selesai witirnya. Nah, maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memang tidak layak ya dipublikasikan kepada orang awam yang tidak belajar. Ini layaknya di komunitas-komunitas tertentu. Nah, di komplek ini saya melihat, dulu jujur Pak, saya belajar di semester 7 sampai S2. Ya, kemudian S3 saya konsentrasi ilmu qiraat